Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini di sini saya akan mempresentasikan mengenai supply chain management di produk Adidas. Nah, langsung saja dari nama perusahaan yaitu Adidas, alamatnya Herzogenaurach, Jerman, web emailnya Adidas, webgroup.com, tagline perusahaan impossible is nothing. Secara singkat mengenai produk Adidas, perusahaan Adidas didirikan di kota Herzogenaurach, Jerman di tahun 1920 oleh dua bersaudara, Adolf atau Adi Dassler dan Rudolf Dassler di ruang cuci milik ibunya. Waktu itu Adi Dassler membuat banyak kecil-kecilan dengan membuat sepatu olahraga. Karena tingginya kualitas sepatu yang dihasilkan, akhirnya bisnis kecil-kecilan tersebut mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1924, Adi Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler mendirikan Dassler Brothers atau UGH yang nantinya menjadi cikal bakal Adidas sekarang. Nah, logo Adidas yaitu gambar visual tiga balok miring yang menanjak. Gambar tanjakan diartikan sebagai rintangan yang akan selalu ada dan akan selalu semakin tinggi, sehingga harus pantang menyerah untuk mengatasinya. Untuk penerapan supply chain management itu produk yang dihasilkan terdistribusi dengan baik. Perusahaan ini menerapkan supply chain management pada perusahaan Adidas. Supply chain management itu sendiri adalah pengelolaan semua proses untuk merancang manufaktur, operasi, koordinasi, dan pengendalian layanan dan sistem distribusi. Jadi dapat disimpulkan bahwa supply chain management adalah proses alur data dari supplier hingga ke konsumen. Nah, berikut adalah supply chain management dari untuk gambar paling kiri itu supplier dari awal, dari bahan-bahannya, untuk dari perkebunan kapas, perkebunan karet, penghasil busa, dan juga penghasil kardus dan kertas. Seperti ini, itu proses pembuatan sepatu. Sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan bakar yang dibuat dari para pemasok. Untuk memenuhi kebutuhan dalam memproduksi sepatu Adidas ada 4 pemasok. Nah, seperti ini. Untuk pertama itu pemasok benang ya. Jadi untuk pemasok kain, pemasok benang, pemasok karet, pemasok busa, itu dari 4 supplier bahan pokok itu nanti masuk ke dalam gudang bahan baku. Selanjutnya langsung proses dalam pembuatan sepatu. Nah, lalu masuk ke bagian pengujian sepatu seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk masuk benang itu mendapatkan benang dari penghasil benang, perkebunan kapas. Masuk karet mendapatkan karet dari penghasil karet, yaitu perkebunan karet. Dan masuk kain mendapatkan kain dari penghasil benang, di mana penghasil benang mendapatkan benang dari perkebunan kapas. Dan masuk busa mendapatkan busa dari penghasil busa. Nah, sedangkan industri kardus dan kertas itu dari penghasil kardus dan kertas yaitu hutan. Kemudian 4 pemasok tersebut memberikan pasukan ke gudang bahan baku. Selanjutnya akan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirim ke bagian penguji sepatu untuk diuji apakah sepatu yaitu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Setelah itu terdapat industri kardus dan kertas yang diperlukan untuk membuat kemasan kardus pada sepatu. Nah, industri kardus dan kertas tersebut menyerahkan bahan baku mereka berupa kardus dan kertas ke bagian pengetakan sepatu untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk mengepak sepatu yang sudah dibuat. Nah, setelah sudah selesai diuji, nantinya dikirim ke pabrik pengemasan sepatu untuk dikemas dan diberi label, merek, dan ukuran. Setelah selesai, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu.
Gudang sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap dijual. Nah, setelah itu sepatu yang sudah siap dikirim ke distributor, sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu atau toko online dan pasar internasional, yang pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. Seperti ini ya, bisa dilihat di dalam strukturnya, dari pabrik ke pengemasan, ke gudang sepatu, ke distributor sepatu, lalu langsung didistribusikan melalui transportasi udara maupun transportasi darat, lanjut ke toko sepatu, distributornya atau kancah internasional, lalu langsung menuju ke konsumen seperti itu. Nah, dari produk itu yang dihasilkan antara lain sepatu, aksesoris, dan olahraga seperti dari berbagai bidang seperti atletik, luncur es, teknis sepak bola renang, bola basket, golf, bela diri, dan juga yang lain-lain. Dan juga Adidas bekerja sama dengan beberapa desainer terkenal mengeluarkan produk baru dengan segmen yang berbeda, seperti contohnya bekerja sama dengan perancang Stella untuk menghasilkan busana kasual serta beberapa aksesoris kasual lainnya. Nah, untuk retailnya, Adidas itu memiliki retail di berbagai negara khususnya. Akan tetapi yang saya akan presentasikan itu yang ada di Indonesia, retail-retail yang ada di Indonesia. Nah, untuk di cakupan Indonesia sendiri itu ada nama tokonya Adidas Indonesia. Yang kedua itu Adidas Jakarta di kota Jakarta. Yang ketiga itu Adidas di kota Bandung. Dan yang keempat itu retail di kawasan Jawa Tengah. Itu di Adidas Outlet Semarang, Adidas Flores, RMG, RMI, RNM ya, Adidas Paragon, Adidas ZZ. Yang kelima itu retail di daerah Jawa Timur, itu ada Adidas New Pakuwon, Adidas Citra World, markas sepatu Adidas, dan Waluyo Sport. Nah, setelah itu di bagian konsumen, itu konsumen dari produk sepatu Adidas sangat banyak peminatnya, khususnya di Indonesia. Hampir setiap provinsi sampai dengan kabupaten atau kota sudah mengetahui produk Adidas dari target pemasaran hingga pihak Adidas, yaitu dari kalangan pecinta olahraga. Akan tetapi Adidas juga memproduksi selain produk sport atau olahraga itu karena mengingat banyaknya permintaan konsumen seperti itu. Nah, berikut beberapa contoh produk dari Adidas. Itu yang paling kiri, itu yang produk ZZ, produk sneakers, sepatu olahraga futsal, sepatu olahraga sepak bola juga ada, untuk running juga ada, yang ini untuk volley seperti itu. Ya, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Bila mana ada kekurangan dan khilafan dalam pembacaan dan pembuatan video presentasi ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. See you.